Sales harus duga lah. Memang harus begitu. Disitulah peran sebagai leader kan. Leader harus bisa membaca data kan, ngeditilin data. Jadi sales itu hanya akan menjadi mesin pembunuh quote and quote ya. Mereka harus berangkat kemana, jam berapa, ketemu siapa, kemudian targetnya berapa. Itu kita harus set up. Dituntun lah ya tamu ini. Apa? Gus. Oh Gus. Nyeloke Gus Toyo. Pak, thank you udah hadir. Jangan Pak lah, Mas gitu. Oh iya Mas. Ben kakek tak tua. Mending enggak. Asam kakak. Gak cocok belas. Ya enggak lah. Kita itu masih generasi yang menyebut yang lebih tua itu Bapak berarti. Pak, matur sembah nuwun niki udah datang. Lu pakai matur sembah nuwun makin kelihatan tambah tua. Asem. Frekuensinya beda. Padahal beliau datang biar frekuensinya turun malah dinaikin. Tapi aku kemarin seneng Mas Dewe iki lho ono bos sales teko wah ini cocok nih kita berguru sekarang gitu kan. Iya. Kalau sebelumnya podcastnya technical, nah kalau ini lebih kepada gimana bisa kita nyerap pengalamannya. Betul. Karena senior di sales sampai di posisi tertinggi di sales gitu kan. Kan kebanyakan juga yang dengerin kita, yang lihat kita itu kebanyakan juga sales yang saya tahu ya. Kalau dilihat dari komen-komen dan macam-macamnya gitu sih Pak. So masih aktif. Alhamdulillah sampai detik ini masih digaji. Artinya masih aktif, punya productivity yang baik dan diperhitungkan. Iya. Dan aku ngelihat kayaknya tipe-tipe loyal nih kalau kerja lama. Gitu benar nggak sih Pak? Lebih tepatnya adalah loyal terhadap profesi. Itu lebih tepatnya. Jadi kita profesional aja sebagai seorang salesman. Jadi saya hampir mungkin ini tahun ke-30 atau 31 ya. Wow. Dari tahun 95 saya jadi 95. salesman. Ya. 95 gak apa-apa ya? 95 udah sunat belum? saya udah jadi motoris Mas. Berangkat dari motoris. Berangkatnya dari sales motoris di Surabaya Utara. Apa itu Pak dulu Pak? Awal-awal produknya dulu kita jualan produk farmasi. Surabaya Utara, masjid di daerah Dupa itu tempat saya untuk sholat zuhur dan pecah nota. Cerita lama. Sorry ya. Jadi kalau saya bicara soal teman-teman sales itu A to Z tuh ya insya Allah saya paham lah ngelotok. Jadi gimana caranya jualan sales motoris, kemudian dari efektif call-nya sekian bisa supaya menjadi sekian itu memang nota ketek gitu, mungkin orang-orang yang old paham lah ya. Paham lah Pak. Paham lah aku. Tapi ada kok sampai sekarang juga masih kok. Masih. Saya kira masih. Ya itu kan ya proses kadang Pak. Kadang karena kalau nggak gitu kita nggak bisa ya masa bajul dikadali gitu ya. Iya. Iki bajul lagi untuk jadi kadal wis tahu aku. Ini podcast 23 versi Jawa ya guys. Banyak ininya, banyak translate-nya. Banyak translate-nya. Tapi yang menarik kan sebenarnya gini Pak. Ini dari seorang canvasser bukan MT toh Pak. Bener-bener nganvas gitu kan sampai sekarang di posisi tertinggi di SES lah. SES apa lagi sih kalau yang posisi tertingginya kalau dengar di SES Director or VP gitu kan. Apa sih Pak sebenarnya yang mungkin kita yang kalau kita sih mungkin teman-teman yang masih muda, kalau saya udah mau mendekati tua gitu kan, nilai-nilai yang sebenarnya harus dipegangin sama teman-teman sales tuh apa tuh Pak sebenarnya? Oke. Yang utama sales itu butuh investasi. Investasi terutama yang pertama adalah waktu. Yang kedua relationship. Sales itu adalah kuncinya, terutama kalau saya sudah mendeklar orang yang memang subspesialis di general trade ya. Jadi saya nggak pernah move ke Nades channel atau Nades itu. Jadi memang fokusnya di general trade. Why? General trade karena memang di Indonesia itu saya beruntung sudah pernah mengunjungi beberapa negara. Tapi GT itu Indonesia itu betul-betul unik. Paling yang hampir sama dengan India. Ya. Almost lebih dari 70% mestinya market GT. Dan Indonesia itu kita terbagi menjadi beberapa karakter customer ya, bukan wilayah saja ya, karakter customer. Karakter customer dari Pulau Sumatera sampai dengan Papua itu berbeda-beda. Nah, orang sales itu dia harus memiliki hubungan baik kepada customernya.
ketika dia punya hubungan baik atau good relationship pada mereka, apapun yang kita jual itu akan laku. Iya. Ya itu investasi. Investasi itu tidak arti investasi waktu itu tidak harus bicara soal jam kerja ya. Iya. Justru engagement itu didapatkan di luar jam kerja. Oke. Nah, dari situ sebenarnya karir akan mengikuti sendirinya. Sehingga dari hubungan baik yang kita jalin kepada customer kita, once kita move ke another product, secara immediately mereka akan bantu. Oke. Itu poin utama yang harus dipegang oleh seorang sales, terutama general trade. GT ya. Itu Ya, poin. karena memang unik lah di Indonesia nih. Aku motorisnya malah mulainya dulu di Kupang, Pak. Oh, oke. Kupang Atam. Jadi saya dulu hari Senin itu di Kota Kupang, Selasa itu naik Pak ke Atambua, tapi harus ke Timur Tengah. Selatan sama Timur Tengah Utara baru Atambua. Dan itu memang pas waktu saya pindah ke Bali, beda banget emang. Di Kupang itu ya jam 12 azan tutup semua. Betul. Karena yang dagang mostly yang di GT itu orang Makassar. Jadi mereka sholat nanti habis asar azan selesai nggak lama baru buka gitu kan. Nah kalau di Denpasar beda lagi tuh. Iya. Dan sampai sekarang aku ada beberapa toko tuh yang masih berhubungan. Makanya kalau relationship itu dibilang penting banget Pak. Even nggak cuman sama toko kali ya. Iya. Sama distributor kali Betul, ya. Karena kalau datang ke distributor, kalau kita mau ganti bendera pun kalau hubungannya baik itu masih ke bawah. Betul. Oke Pak, satu investasi di waktu. Tadi oke lah. Yang kedua engagement apa lagi Pak? Mungkin yang bisa jadi teman-teman sales harus. Yang berikutnya adalah konsistensi. Konsisten. Jadi bagaimana kita dipercaya oleh manajemen, dipercaya oleh company, dipercaya oleh siapapun. Kalau kita tidak konsisten terhadap apa yang kita kerjakan. Dan yang berikutnya terutama jujur dan segala macam. Karena dunia sales itu pendek sekali Mas. Jadi kita selalu ketemu dengan orang-orang yang sama. Ketika kita cheating, even dengan satu toko retail saja, itu menyebarnya luar biasa cepat sekali gitu kan. Ya kan? Belum cheating terhadap salesman. Sales itu kan selalu berkumpul. Jadi seorang sales itu pasti selalu tahu tempat makan yang ngumpulnya salesman itu di mana. Jadi kalau teman-teman leader, let's say supervisor atau area sales manager, dia nggak kesulitan mencari seorang tim sales, itu dia nggak pernah ke lapangan. Iya kan? Karena betul, tempat makannya itu ngumpul. Pasti Pak. Ya kan? Masjidnya ngumpul, itu masjidnya itu ngumpul. Iya, udah kayak pindang tuh Pak kalau puasaan. Tidur semua di situ kalau bulan puasa pasti. Jadi nama baik itu penting. Iya kan? Nama baik itu penting karena nama baik itu yang akan memberikan referensi kita. Ya kan? Sering sekali ketika kita interview ke company yang berbeda, itu selalu ada cek referensi. Selalu kan? tuh. Dicek lagi ke warung, gitu kan. Si Toyo ini punya tunggakan nggak kepada teman-teman yang lain dan ke warung juga. Iya. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kita akan selalu mendapatkan referensi yang positif. Ya kan? Tadi kepercayaan. Bagaimana orang percaya sama kita kalau kita tidak punya karakter yang positif dan bisa dipegang. Track recordnya harus bagus lah ya. Correct. Iya. Itu poinnya. Iya. Kalau ini Pak, kalau sampean ini tipikalnya nih, kan sales leader itu macam-macam nih Pak. Ono sing wis gak ngurus, sing penting closing. Atau sampean tipikal yang ngeliatin prosesnya juga Pak. Proses itu yang utama. Oke. Iya kan? Sales, ini kuncinya. Makanya tadi saya bilang kan relationship itu penting ya. Relationship itu harus dipegang dari seorang sales sampai ke leader terutama. Nanti akan memegang yang namanya hukum Pareto. Ya kan? Otot Pareto itu harus dihandle oleh seorang leader. Leader harus memiliki hubungan yang baik pada orang-orang yang punya potensi Pareto. Ya kan? Tim harus diarahkan untuk proses yang penting, proses yang benar. Ketika proses yang benar, itu secara otomatis hasil akan mengikuti. Ketika closing, tinggal leader harus membreak mana-mana yang harus kita mintain tolong, quote and quote, di injury time. Ya kan? Nah itu fungsi leader harus sangat bisa berperan di sana. Ya kan? Jadi otot Pareto itu tadi yang harus
bisa di follow up, dikunjungi ketika injury time. Kalau kita nggak punya hubungan baik, nggak mungkin kita datang ke toko dan dibantu dan segala macam. Indonesia banget ini memang Pak. Indonesia banget. Karena kalau tempat lain nggak ada ini. Nggak ada. Dan itu Indonesia banget. Makanya tempat lain nggak ada. Saya dulu kalau closing itu datang ke grosir, saya cuma bawa apa Mas? Saya bawa salah satu produk minuman, 1 karton sama meteran. Meteran. Untuk ngukur ini. Ukur space. Ngukur gudang. Begitu saya ukur space sekian berarti langsung langsung saya udah tulis duluan di nota nih. Yang ini sekian, ini sekian, ini sekian. Jadi nanti 1 tronton, 1 truk atau 1 mobil box sekian. Itu udah ada space-nya di sana. Iya. Kalau nggak punya yang, karena gini, hubungan baik itu ujungnya kan sebenarnya trust ya. Kalau boleh ditarik ke lebih gitu kan. Karena salah satu ini aku lupa belajar di mana. Salah satu alasan orang membeli atau customer membeli itu kan percaya Pak sama orangnya. Iya. Jadi dia mau datang bawa apa aja, yang penting yang jualan si Dwi gitu misalkan. Betul. Itu jadi banyak lah, ada yang karena mereknya, ada yang karena harganya, tapi karena salesman-nya ini jadi meter sih, karena trust itu nge-build-nya Malta. Aku makanya notice banget tuh. Karena kejadian itu pas aku jadi sales kayak gitu tuh. Iya. Wah, kalau nyampe wis mau makan apa yang gitu-gitu tuh wis biasanya udah udah enak banget dimintain tolong dalam tanda kutip. Iya, betul. Pak, tapi kalau sebagai sales leader nih kan senior banget nih. Sampean paling enggak suka tuh lihat sales yang kayak apa sih, Pak? Kan macam-macam tuh sales sih. Kelemahan sales itu dia tidak pernah melihat data. Atau dia tidak detail melihat data. Iya sih. Iya kan? Dia belum lihat data tapi gimana omset? Wah, berat Pak. Ya kan? Padahal customernya banyak, yang udah beli mana, yang ini yang belum sulit Pak. Gitu kan. Tapi itu bukannya memang kebiasaan nih. Iya. Kebiasaannya sales ya. Karena kita kan waktu itu pernah ngobrol-ngobrol yang sama siapa tuh yang enggak, yang kita bilang gini, kita milih salesman yang kayak gimana? Yang lebih jago, terstruktur, gini-gini, atau yang memang dugal aja gitu ibaratnya. Sampai pada satu momen kesepakatannya kita nih setelah debat sana sini, saya Dwi sama emang harus nyari yang dugal sih bener gitu. Iya, harus dugal lah. Memang harus begitu. Disitulah peran sebagai leader kan. Leader harus bisa membaca data kan, ngedetailin data. Jadi sales itu hanya akan menjadi mesin pembunuh quote and quote ya. Mereka harus berangkat kemana, jam berapa, ketemu siapa, kemudian targetnya berapa, itu kita harus setup. Dituntun lah ya. Dituntun. Harus kita setup jam sekian ketemu ini, jam sekian ketemu ini dan segala macam. Kalau perlu sebut nama saya nanti ya ketemu kalau ketemu si A dan si B. Jadi data kita yang mengarahkan. Walaupun sebagai seorang leader kita dibantu, let's say kalau di posisi-posisi atas kan kita ada business development atau channel development yang membackup atau mensupport kita dari sisi data kan. Tapi kita sebagai leader harus bisa menganalisa itu. So kalau salesman per se ya memang mereka eksekutor aja gitu kan ya. Tapi kalau supervisor, kalau supervisor gitu gimana? Mereka udah harus dituntut ngerti data gitu. Pasti. Terutama supervisor kan dia harus bicara soal teritori. Teritorinya lebih kecil kan. Dan dia juga harus tahu hukum Pareto tadi kan. Paretonya berapa? Ya kan? Dan dia harus menghandle yang Pareto itu, terutama dia harus good relationship terhadap yang Pareto itu. Tapi data, sales supervisor kan di backup, ya kan. Walaupun supervisor belum dituntut betul-betul datanya sedetail, tetapi kan sudah di backup oleh teman-teman dari sales support dan segala macam. Berarti kalau kan jenengan udah paling atas nih, ada layer kayak RSM, kemudian ada ASM, kemudian supervisor. Tipikalnya berarti kalau RSM itu idealnya waktu di lapangan berapa persen, Pak? Kalau level RSM itu berarti minimum dia harus handle wilayah satu provinsi. Iya, satu provinsi gitu ya. Iya. Nah, dia paling tidak di lapangan itu 40%, 60%-nya udah mulai ya. 60%-nya bisa melihat dari sisi analisa dan strategi. Iya, betul. Itu di bawah ke bawah semakin banyak, semakin gede ininya ya, persentase visitnya ya. Visitnya. Karena duitnya di lapangan bukan di kantor kan. Dan jangan kebanyakan meeting tidak harus selalu di kantor kan. Iya, sekarang udah di mana-mana. Apalagi sekarang. Bener sih. Gitu. Mas Dewi ada pertanyaan enggak? Enggak.
Ya ada toh. Dia kaget. Enggak, dia kan mau ngomong ada lah pasti. Ya kan tadi pendekatannya berarti kan kalau secara organisasi tadi ya udah ada struktur, layer dan segala macam. Aku kan kenal beliau udah lumayan lama lah. Iya. Kita cuma beda sebulan masuk. Salah satu value yang nempel di beliau ini adalah militer. Oke. Militer. Jadi sales bukannya gitu harus. Nah, pertanyaannya adalah emang harus segitunya? Iya dong. Gak tahu ya. Iya makanya aku nanya. Sebagai salesman itu harus punya militansi. Ya kan? Militansi itu paling gampang kita selalu tempelin dengan militer. Walaupun mentality dari militansi itu yang harus dimiliki oleh setiap karakter seorang salesman. Contoh kata adalah bagaimana kita menghandle salah 1, 2, 3, 4 customer yang gini, contohnya gini. Ketika kita begitu sulit masuk ke sebuah institusi atau toko, grosir dan segala macam, itu justru positif. Karena kalau sulit berarti dia juga akan sulit kepada orang lain. Iya. Ya kan? Kalau gampang berarti kepada semua orang gampang, kepada semua produk gampang. Tapi kalau sulit dan kita bisa nembus masuk, biasanya dia akan long life, jangka panjang. Kalau sulit masuk, keluarnya juga akan sulit, gitu kan? Itu poinnya. Kalau tidak punya mental militansi yang tinggi, begitu diomelin sama customer udah nangis mas, meleot, gitu kan? Dia harus tahu ya, owner ini decision maker ini gerejanya di mana sih? Masjidnya di mana sih? Hobinya apa sih? Hobinya apa sih? Mancing apa badminton? Tanggal lahirnya QC lah ya, know your customer itu wajib. Tanggal lahir istrinya kapan sih? Iya. Ya kan? Itu yang beda. Jangan-jangan dia nggak punya istri. Dia ngomong, kok gimana istrinya? Loh, padahal dia nggak punya istri. Dia nggak profiling. Itu fatal itu, fatal gitu itu. loh. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Dewi, ya kan? Kenapa harus militer? Militer itu hanya sebuah pencerminan aja, tapi yang paling penting militansinya itu. Tanpa militansi yang tinggi, nothing. Iya sih. Karena aku mungkin bisa nambahin mas, bias communication kalau kita nggak militan itu, misalkan Gus Toyo kurang miring aku. Misalkan Gus Toyo melo-melo aku akhirnya. Misalkan Pak Toyo misalkan udah memutuskan satu hal A, ini udah 100% nih. Karena kalau nggak militansi biasanya bias communication itu tinggal sampai berapa persen tuh. Makanya harus, aku ingat banget ini di Sampurna dulu mas. Itu yang di atas ngomong A sampai ke ujung itu harus nggak boleh ditambahin. Ayo A, nggak boleh amin, nggak boleh A plus. Makanya kalau di sales aku tuh salah satu yang mendukung bukan ya militansi sih. Bukan militer kalau dihukum push up bukan gitu tuh. Iya, bukan. Militansi. Tidak hitam putih, tidak hitam putih. Iya. Tapi kan bagaimana tegak lurus ini loh, tegak lurus komunikasi ini kan yang harus dijaga kan. Karena enggak ya beliau tadi tuh. Beliau. Jadi strategi apapun kalau strategi apapun yang diputuskan oleh manajemen di ruangan meeting, kalau tidak diimplementasikan ya percuma. Ya tapi kan ada dalam tanda kutip ya Pak, mungkin aku salah. Orang ngelihatnya ini kok kenceng banget akhirnya gitu kan somehow. Iya kan Pak, kayaknya wah gawalak Bapak bisa jadi kayak gitu kan Pak. Tapi itu kan sebenarnya cuman style communication akhirnya. Betul. Supaya tegak lurus toh. Itu sih karena orang ngelihat wah aku lek kerja karo Bapak iki wis galak wong ya, ada juga kan kayak gitu. Pasti, karena target itu juga galak mas. Ya setuju. Growth-nya double terus ya. Enggak target turun turun tuh enggak ada. Target itu adjustment itu selalu naik. Tuh, ingat ya, target itu enggak ada adjustment turun. tapi kayak iyalah masa adjustment. Enggak, soalnya kemarin baru rame di tempatku. Tapi ya namanya salesman kan akan selalu negosiasi toh Pak. Ini targetnya ketinggian gini kan selalu seperti itu. Itu tadi kan sifat dasar salesman tuh pasti yang pertama itu adalah negosiasi. Karena itu yang dibutuhin. Salah satu tadi saya udah bilang dari awal kan, gimana sales market gimana? Wah berat Pak. Nah, tapi hubungannya gini, ini kan soal militansi dengan kondisi, gue biasa narik-narik ke kondisi anak-anak sekarang. Sampean kan juga anaknya Gen Z ya, rata-rata ya Gen Z ya.
Itu gimana tuh? Nah, itu menarik. Itu menarik. Sampai sekarang saya juga belum ketemu konklusi. Ya kan? Tapi memang gini, sebagai seorang leader itu tidak harus selalu di Menara Gading ya. Betul. Ya, terutama seorang salesman ya. Karena posisi salesman itu dari posisi frontliner dari bawah sampai ke atas itu ya salesman. Sebenarnya manusia itu salesman. Nah, tinggal mereka mau down to earth enggak? Ya, oke. Mau turun enggak? Mau menyelami satu persatu enggak? Sound by sound enggak? Masing-masing timnya ini. Ya. Apalagi sekali lagi kita bicara GT. GT itu betul-betul harus bicara heart to heart. Ya kan? Kepada sales team. Karena begitu di lapangan tidak ada yang bisa ngawasin. Benar. Nggak ada. Jadi betul-betul dia bos, the real boss itu adalah dirinya sendiri. Hatinya sendiri. Dia harus bisa diperintah oleh dirinya sendiri. Makanya sebagai leader dia harus bisa menyelami masing-masing tim. Terutama menghadapi teman-teman yang Gen Z ya. Itu betul-betul perubahannya tuh cepat sekali. Gitu kan. Makanya harus betul-betul dikenali masing-masing. Kadang-kadang cara menegurnya pun berbeda, cara merintahnya pun berbeda. Nah itu yang harus mengenali. That's why makanya ada struktur kan. Apalagi kalau level paling bawah supervisor, kemudian ASM, RSM, dan lebih tinggi lagi, itu harus masing-masing harus bisa mengenali timnya. Dan setelah itu leader harus bertanggung jawab terhadap timnya masing-masing layer itu tadi. Sehingga apa? Sehingga efektif setiap keputusan yang harus diimplementasikan, terutama dengan teman-teman yang Gen Z tadi. Itu sih. Nah, bukan tapi. Kalau aku dulu waktu di sales kan diajarin gini, kadang-kadang kita nggak cuma mikirin know your customer gitu, tapi mesti nge-profiling tim kita juga nih. Dia backgroundnya apa, keluarganya, di mapping gitu lah, kan, di mapping lah gitu. Sehingga pada saat kita mau discuss, ngasih direction, kita juga tahu pendekatannya mesti kayak gimana. Anak sekarang kan juga introvert, Pak. Mostly. Tertutup loh. Mostly. Bahkan kita dulu pas yang zaman kita ngerekrut manajemen trainee di kantor kita itu kan kita ngelihatnya dari sosial media tuh. Which is itu anak-anak angkatan milenial akhir lah gitu kan. Yeah. Anak Gen Z, nggak ada fotonya, ditutup, nggak ada fotonya, dikunci. Sekarang gimana mau nge-review mereka gitu, semuanya serba ditutup gitu? Ya makanya itu kembali lagi pada pendekatan tadi ya. Kadang-kadang justru kita ketemu berhadapan-hadapan gini belum tentu kita bisa komunikasi direct lah ya. Yes. Yeah. Bahkan hadapan-hadapan kita malah chatting. Iya. Iya lagi. Iya lagi. Saya di rumah itu kadang kayak gitu loh Pak. Dia di kamar gitu kan. Sama bener. Dia di kamar, Kak gini. Wah ya gitulah wis zaman nih Pak. Gitu kan. Jadi kita nggak bisa maunya kita dengan tim kita itu ya kita juga harus pakai bicara. Kak yang ini ya hari ini tolong yang ini poin ini ya. Kakak nanti selesaikan ya. Boleh nggak nanti kira-kira jam sekian saya diupdate. Ya kan? Itu mau nggak tuh dikasih instruksi yang terakhir tuh? Karena setauku anak-anak sekarang tuh nggak mau tuh didikte pakai yang terakhir itu. Ada yang mau, ada yang enggak. Makanya masing-masing kita masih bisa ada yang ini ya. Iya, masih bisa kita giring begitu. Atau dibalik lagi, kira-kira saya dapat kabar jam berapa ya? Biarin mereka yang punya komitmen. Iya, mereka yang ambil komitmen sendiri. Oke. Balik lagi Pak. Sama Chan. Enggak. Pak balik lagi nih Pak. Aja. Ngomongin how to lead the team ya Pak. Di beberapa perusahaan ada yang direct distribution kan. Kayak di Sampurna itu kan semua salesnya yang ke lapangan adalah salesnya satu perusahaan gitu kan. Meskipun beda PT misalkan ada ini tapi kan dalam satu perusahaan. Kalau misalkan yang benar-benar pakai distributor tuh, itu kan nggak gampang tuh Pak. Kita kalau ke tim kita sendiri mah gas gitu misalnya. Tapi kalau ke distributor ini kan relationship-nya kan tetap harus dijaga. Nggak bisa kita langsung yes kita prinsipal gitu kan. Tapi kamu harus gini. Kalau single biasanya ya, ini pengalaman ya Pak ya. Kalau dia distributor tunggal biasanya agak enak nih. Tapi kalau dia udah multi brand gitu, gimana tuh Pak nyikapinya sih Pak sebenarnya kalau indirect gitu? Aku pengen bener-bener belajar nih kalau ini. Makanya kalau tergantung dari karakter produk ya. Oke. Tergantung dari karakter produk. Ada beberapa produk yang memang dengan multi distributor, multi dis,
dengan lokal distributor, ada juga dengan yang nasional distributor, ya kan? Atau bahkan ada yang satu distributor dia menghandle nasional, itu lebih gampang. Dia komunikasinya dengan satu orang leader selesai ke bawah. Belum tentu juga, ya kan? Mungkin by paper, datanya. Tapi implementasi ke lapangan belum tentu. Tapi justru kembali pada yang multi distributor itu jauh lebih efektif untuk bicara distribusi, ya kan? Bisa distribusi. Karena distribusi kan kuncinya sebenarnya seberapa banyak outlet itu terdistribusi produk kita, horizontal dan vertikal. Tapi utamanya kita bicara horizontal dulu ya. Horizontal lebih cepat itu menggunakan multi distributor. Multi distributor, apalagi kalau kita produk kita yang sudah punya nama yang cukup baik ya. Dengan multi distributor mereka justru punya pride si distributor itu. Tidak terlalu besar, dia masih butuh tumpangan. Ya, ketika punya produk yang sedikit punya brand yang bagus, dia akan effortnya luar biasa. Satu. Kedua, multi distributor kecil biasanya punya good relationship dengan toko. Ya kan? Berbeda dengan nasional distributor, biasanya yang punya hubungan kan dia dipengaruhi oleh BM-nya, supervisor distributor gitu kan, berbeda. Tapi kalau multi distributor biasanya owner direct. Owner itu biasanya keputusan lebih cepat. Sehingga produk kita menurut saya dia akan lebih cepat terdistribusi dengan baik. Terutama masuk pada wilayah-wilayah yang memang terjadi peperangan dari sisi distribusi. Ya kan? Kemudian how to efektif untuk menyampaikan, mendistribusikan itu. Sekali lagi, peran tim itu kan utama. Peran tim. Jadi peran tim kita, tim leader dari prinsipal itu yang dia harus masuk betul-betul menggerakkan distributor itu dari dalam. Bukan hanya datang ketika butuh omset butuh PO bro, ya kan? 4 hari terakhir menjelang closing. Tapi dia harus datang. Ini kira-kira membuat forecast. Ini kira-kira kebutuhannya sekian. Ini wilayahnya, identifikasi potensi dulu. Betul. Kita sebut let's say Tangerang Selatan gitu ya. Mau cari distributor wilayah lokal Tangerang Selatan. Tim kita harus datang membawa outlet universe. Tangerang Selatan tuh berapa? Satu. Kedua, target outlet kita akan menjadi berapa? Outlet universe sebut aja 10.000 paling gampang. Target outlet yang berpotensi terhadap produk kita berapa? 8.000. Ya kan? Berpotensi produk kita nih 8.000 nih. Kalau 8.000 terdistribusi per toko 10 pieces saja, Anda akan punya potensi omset sekian. Kalau potensi omset sekian, berarti Anda akan dapat profit sekian. Investasinya sekian dan segala macam. Dalam bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dia harus datang menjadi bisnis konsultan tim kita. Jadi mereka sudah bicara dari PNL ke masing-masing distributor itu. Kalau sudah bicara seperti itu, ya distributor lokal ngegas bro kalau udah kayak gitu. Tim kita harus masuk. Poinnya di situ. Dan ini Pak, kalau brandnya ini misalkan nih di awang-awang nih lah ya. Aku ini benar-benar pengen belajar aku Pak. Misalkan nih, karena aku juga punya produk. Sekarang untuk brand yang udah punya nama itu kan gampang ya buat nyari distributor. Tapi kalau misalkan, oke, Pak Toyo, ini aku punya produk baru, lebih seneng tumbuh bareng sama distributor kecil atau mending nyari distributor gede yang udah punya list toko banyak atau gimana Pak? Itu kan nggak ada bener salah ya Pak. Ini kan cuma preference kan. Betul. Itu gimana tuh Pak? Oke, gini ya. Saya punya pengalaman di mungkin 2 company ya. Betul-betul produknya dari nol ya. Ya kan? Itu berarti ada 2 pendekatan ya. Mungkin saya setuju memang ada yang lebih seneng dari atas distributor kemudian tinggal 1 pintu selesai gitu kan. Tapi buat saya pribadi sependek yang saya paham ya, saya lebih seneng menggunakan multi distributor. Tumbuh bareng lah gitu ya. Tumbuh bareng gitu kan. Saya menggunakan pola-pola strategi desa mengepung kota. Gitu kan. Nyamuk. Obat nyamuk lah. Atau kalau saya sebenarnya itu belajar dari Mao Zedong ya, bagaimana dia menguasai dataran Cina dari pinggir, dari desa-desa. Karena produknya produk baru. Kalau Anda langsung masuk di pusat pasar, pusat pemerintahan, siapa yang akan percaya? Siapa yang ngelihat juga siapa yang ngelihat? Siapa yang peduli? Siapa yang mau? Terdisplay pun orang nggak mau beli.
Itu kan. Ya, karena nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Belum tahu, betul. Tetapi kalau kita dari perifer dulu, perifer itu sekali lagi di bawah distributor lokal ada namanya freelancer. Iya, Ya kan? Betul. Freelancer ini justru yang harus dirangkul, digarap. Diopeni, betul. Diopeni. Freelancer kuncinya sekali lagi, freelancer. Freelancer tuh Anda keliling bawa mobil pickup atau mobil box sendirian, mungkin cuma sama sopir, ya kan? Tetapi dia datang ke warung-warung di desa-desa itu, apapun yang Anda bawa dia beli. Iya sih. Dan penjualannya tuh cash. Iya. Itu yang harus dirangkul. Apalagi produk Anda baru, belum ada yang kenal. Ya kan? Begitu ada outlet-outlet kita merangkul freelancer tadi, freelancer itu yang kita harus kasih program. Kita ikat mereka. Ya kan? Begitu ada permintaan dari toko-toko kecil, freelancer narik otomatis. Freelancer belanjanya kemana? Ke wholesaler. Ya kan? Wholesaler, loh produk apa tuh mas itu mas? Kok gak ada yang minta? Udah ada di meni. Groseller, kalau barang kita belum laku, kita kayak ngemis, nggak ada yang mau. Tapi kalau ada permintaan dari bawah, tiba-tiba dia telepon kita, putus. Padahal belum kenal. Iya. Ini mungkin aku ngomong sama audien nih mas, karena ya balik lagi kan aku dampingin beberapa pengusaha UMKM lah ya gitu, meskipun nggak gede. Mereka itu selalu mikirnya selalu cepat buat ekspansi. Aku selalu bilang sih, sekarang produkmu sekarang baru masuk ke modern market dipajang, kan produknya nggak bisa ngomong, tukun aku, beliin aku. Makanya yang paling penting itu gimana yang Bapak bilang tadi kan, produk ini benar-benar jadi apa ya istilahnya, orang memang tahu duluan gitu kan, karena kan sekarang itu mas, karena kan industrinya udah gampang nih pak, setiap orang semua bisa bikin pabrik, semua orang sekarang kayaknya bisa bikin produk gitu kan. Dan saat mereka punya kemampuan bikin itu, selalu mereka pingin ya udah deh cari distributor deh, yang nasional, yang ini langsung roto. Iya roto, tapi siapa yang tuku? Betul. Sekali lagi, ketika produk kita dibawa oleh para freelancer, mereka begitu mudah untuk switching brand. Ini hati-hati. Ini poin utama yang paling penting, ya kan? Di daerah perifer, ketika freelancer datang ke toko-toko, katakanlah dia menginginkan produk yang sudah terkenal, oh nggak ada Bu Haji, adanya hari ini cuma ini. Udah, apapun. Karena testing is believing. Ya akan mudah switching brand. Saya pernah membawa produk lighting yang betul-betul baru masuk di Indo, ya kan? Dan itu produk penantang, bayangkan gitu loh. Kita menghadapi big giant. Kalau nggak dari perifer, iya sih. Berdarah-darah kita menghabiskan budget yang besar. Itu sih kira-kira yang kami yakini dan kita jalankan dan cukup berhasil. Ya tergantung kondisi, tergantung produknya juga, macam-macam lah pertimbangannya. Betul. Pak, ini aku ngalap berkah gitu. Ngalap ilmu ini kalau ke Pak Gustoyo. Pak, ini pertanyaannya agak ekstrim menurutku, tapi belum tentu menurut Bapak. Kalau kita udah tahu nih, distributor udah banyak. Kita selalu tahu tuh, ini ada distributor perform, ada yang enggak, ada yang bisa diajarin, ada yang enggak. Iki wis gak gelem diajari, gak perform. Nah biasanya kan perusahaan selalu ngelihat ganti aja lah gitu. Tapi kan nggak gampang pak. Dia biasanya udah invest. Karena saat kita ngerekrut kan kita, Pak kalau join sama kita harus ini, salesman-nya harus sekian. Ini udah segini nih. Karena kejadian kemarin ada satu klienku distributor pak, diputus kontraknya. Kan kadang dan investasinya gede banget. Nah kalau jenengan pak saat mau memutus atau apa itu, apa sih Pak angle atau dimensi apa sih sebenarnya sebelum mengambil keputusan gede? Karena yes kita punya tanggung jawab sebagai seorang leader harus perform, tapi di lain hal sebagai manusia kan wong iki wis ngetokno duit udah keluar biaya gitu kan, itu jadi apa ya, agak gimana gitu, pro kontra lah. Gimana tuh Pak? Pasti, makanya tadi awal saya sudah sampaikan tim kita datang ke distributor itu harus layaknya sebagai seorang bisnis konsultan. Oke. Semua orang itu kan pengen cuan ya, distributor juga pengen cuan. Ketika kita datang manis sekali gitu kan, oh kita akan memberikan cuan, bla 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 gitu kan. Ada bisnis case yang disodorkan, bisnis proposal yang disodorkan kan. Nah sekarang dari bisnis proposal ini dikerjakan nggak monitoringnya di DID, week by week, month by month, ada bisnis review nggak? Jadi sebelum kita memutuskan untuk oke, kita cut gitu kan, dilakukan dulu bisnis review sampai betul. Itu makanya di checklist Pak. Di checklist gitu loh. Berapa distributor kan kuncinya berapa customer aktif,
Ya kan? Customer aktifnya berapa? Orang bisa mengejar, bisa mengatakan CA customer aktif. Distributor kan hidup dari customer aktif. Setelah customer aktif, bayar nggak customernya? Ya. Gitu kan. Tapi kalau nggak pernah ada yang mengajarin atau melakukan business review berapa customer aktifnya, distributor maunya tokonya gede-gede. Gitu kan. Karena volumenya gede. Padahal kan namanya distribusi kan lebih baik 1000 box di 1000 customer daripada 1000 box di satu customer. Iya pastilah itu. Ya kan? Gitu kan. Jadi jangan zolim lah, sekonyong-konyong distributor langsung digunting gitu kan. Tapi harus dilakukan business review secara mendalam. Benar. Ada isu apa di dalam ini sebenarnya? Iya. Jangan-jangan duit hasil penjualan bisnis dengan kita jangan-jangan untuk invest di produk yang lain. Di lain. Bisnis lain. Dia punya pabrik, buka apa dan segala macam. Ini yang harus didalami dulu. Gitu kan. Kalau betul-betul nggak, ternyata kita sudah menjalankan dan ternyata bicara attitude, nah itu beda lagi. Kalau itu udah nggak usah didiskusin. Kalau bisnisnya ternyata bocuan, ya tidak menguntungkan, nah kita harus bicara lagi prosesnya benar nggak. Kalau proses sudah dijalankan dengan benar dan ternyata ke depan itu tidak profitable, ya kita harus bicara dengan baik dan terbuka, itu kan. Tetapi yang paling penting pertama kita harus membina dulu. Kita udah bina belum? Ya kan? Kita udah fokus belum membicarakan soal how to grow together? Ya kan? Berapa salesman-nya? Oh, salesman-nya kurang. Gimana kalau kita bicara subsidi? Maunya gitu kan? Nah, yang gitu-gitu itu kan penting jadi penting banget. Distributor bayarin dulu ya, nanti di reimburse 50% prinsipal yang bayar gitu kan. Gitu-gitu. Satu, kedua, setelah distribusi barangnya nggak keluar, ada promo nggak? Tugas distributor kan jumlah tokonya berapa. Begitu jumlah toko banyak, tugas dia udah selesai. Barang laku atau tidak sebenarnya kan kembali ke prinsipal gitu kan. Kalau itu sudah dijalankan semua, sebenarnya nggak perlu digunting distributornya. Ini yang apa namanya? Ini mungkin orangnya ngelihat nih, ada satu distributor yang jadi klienku sebenarnya. Aku kan ada pendampingan gitu kan. Somehow karena dia yang ngerasa nggak cuan akhirnya mengundurkan diri, itu kan sah-sah juga kan Mbak. Karena pertama ada bisnis proposal, kemudian checklistnya dilakukan, tapi tak hitung-hitung kok bocuan terus. Dari awal dia udah nyiapin salesman sekian, kemudian infrastruktur sekian, sampai nyewa kantor, diikutin semua lah pokoknya prosesnya. Tiba-tiba ya namanya market kan, kita ya harapannya selalu bagus tapi di tengah-tengah gitu. Nah itu kan sebenarnya kasihan Pak, tapi ya balik lagi lah ya namanya distributor, kalau yang punya duit ya gak apa-apa. Ini kan kan mereka itu positifnya gini Pak. Ya wis lah, namanya bisnis ini belajarnya emang mahal gitu kan. Tapi untuk yang nggak punya duit ya kasihan kan gitu Pak. Itu menarik sih. Ya itu bagian dari learning cost kan. Iya. Tapi oke, betul. Distributor mengatakan oke, saya hand out Pak ya, angkat tangan ya. Tapi kita sebagai prinsipal kita harus bertanggung jawab loh. Nah itu Pak maksudku. Tanggung jawab itu dalam artian gini. Sekali lagi, jangan hanya sekedar kita kirim barang. Ya kan? Jangan hanya sekedar begitu kirim barang, kirim invoice. Iya kan? Tetapi barang ini terdistribusi nggak? Oke Pak, terdistribusi. Barangnya retur enggak? Iya. Ada yang beli nggak? Iya. Sudah distribusi, nggak ada yang beli, barangnya retur, distributor tetap yang disalahkan. Iya. Yang Amsong dia jadi distributor di situ nggak bisa jualan Pak. Karena infiltrasi dari mana-mana masuk ke situ. Ini kan bubar dan itu kan juga Pak. Itu kan berarti tugas prinsipal juga nggak melakukan fungsinya dengan benar. Padahal kan harus ada teritori mapping yang clear. Ya kan, tidak boleh ada cross border. Kalau ada cross border ya harus diklaim kepada orang yang punya wilayah. Dan gak gampang sih sebenarnya gitu-gitu tuh Pak. Gak gampang. Orang bisa mengatakan pasar kan bebas Pak. Betul. Tetapi kalau kita bicara dari sisi programnya sama, harganya sama, ya kan? Harusnya sih nggak bolong, distribusinya rata, nggak bakalan bolong. Teman ya memang nggak gampang juga buat kayak gitu. Ada aja Pak orang gila Pak, saya aja melakukan. Terus cash flow-ku gak ono, istilah tak jual murah yang penting. Karena kalau sebagai pebisnis juga kan yang penting cash flow Pak. Iya. Kalau wah
gak muter, tagihan udah masuk, sih tak dol murah kan gitu. Memang gak gampang, emang gampang jadi salesman. Iya. Makanya setiap ada masalah itu hanya salesman yang bisa menyelesaikan. Oh ini cocok nih. Ini bisa jadi clickbait. Iya, di clickbait. Setiap ada masalah, salesman selalu bisa menyelesaikan. Ya, monggo Mas Dewi, menarik iki. Nah, ini kan dari tadi ngomongin GT. Sampean tadi juga udah mention sebenarnya. Ayo, ojo ngomong KDMP mana lo? Enggak. Nanti off cam aja itu. Soalnya udah mau ngomongin itu sebenarnya. Enggak, tapi ngomongin ini. Sampean kan dari tadi ngomongnya GT dan memang sampean secara track record GT terus gitu. Emang nggak pernah ada yang nawarin ke Modern Trade? Atau kenapa nggak tertarik sama sekali ke Modern Trade? Pertanyaan menarik. Ini akan bicara soal hal yang lebih agak sensitif ya. Aman. Aman ya. Aman. Nanti kalau ini ya tinggal di bip. Bagaimana dari awal tadi saya sudah sampaikan, kita harus profesional terhadap profesi kita. Ya. Ya kan? Kita ya cuma karyawan. Tentunya karyawan kadang-kadang kita move ke another company karena dapat additional benefit gitu ya. Push factor dan pull factornya apa? Itu kan. Nah, supaya kita punya bargaining yang baik, kita harus punya spesialisasi. Anda punya spesialisasi apa? Oh, Pak TW itu orang TM. Ya kan? Jadi kalau ngomongin TM ya ngomong sama dia. Kan harus begitu. Ya kan? Toyo itu ya GT. Walaupun bisa yang lain, tapi Toyo GT. Oh ya, tapi harus pakai Toyo kira-kira rate-nya berapa ya? So ngomongnya soal spesialisasi. Iya. Ya kan? Kayak dokter aja orang sudah spesialis, dia harus sekolah lagi subspesialis. Ya kan? Sehingga ketika kita ke pasar, ke lapangan, itu betul-betul di kening kita itu udah terpatri. Ini orang GT. Makanya pilihan itu yang harus kita ambil. Walaupun bisa nggak ngerjain MT? Bisa. Ya kan? Tetapi sales GT itu nggak ada sekolahnya, Mas. Sekolahnya ke lapangan. Kalau marketing ada. Ya kan? MT ada. Ada silabusnya. Trade marketing nggak ada. Trade marketing nggak ada. Nggak ada ya. Nggak kan? Anak saya sekolahin di tempat di negara lain juga sekolahnya marketing. Nggak ada sekolahan sales. Apalagi sekolah GT, Master of GT nggak ada. Di university di mana? Master of Marketing. So itu pilihan yang diambil pada saat menjalani karir sebagai sales gitu. Iya. Dan delalahnya memang kalau kita bicara market Indonesia itu sebenarnya kan 65% itu kan GT. Sehingga memang basket size untuk karir itu lebih terbuka di sana. Ini pilihan aja sih, masing-masing orang punya pilihan. Iya betul. Anda bisa memilih saya sebagai marketer, nggak apa-apa. Dan saya memilih sebagai orang GT. Iya. Itu pilihan berarti. Itu pilihan. Tapi ada yang nawarin. Jadi MT. Ada. MT menurut saya jauh lebih logic thing, gitu kan. Kita tinggal bicara dengan numbers, MD siapa, kemudian forecast berapa toko dan segala macam kan, tinggal kita bicara listingnya berapa dan segala macam. Tapi menarik sih, preference sih. Ada beberapa perusahaan yang merekrut. Kemarin aku sempat beberapa interview itu untuk beberapa posisi yang dicari malah kayak orang-orang kayak Pak Toyo, yang spesialis gitu Pak. Adalah dia minta satu posisi, saya masuk jadi kandidat, pas interview ngobrol panjang lebar apa semua. Akhirnya feedbacknya gitu, Pak, kita mau cari orang yang benar-benar spesialis, yang selama ini pegang tim gede, yang gitu-gitu tuh Pak, ada yang seperti itu sih. Jadi preference tuh memang ya udah pilihan aja. Ada juga kok yang mencelok ya ke GT ya ke MT ya boleh semuanya gitu. Nggak punya spesialisasi. Dan sales GT itu tidak pernah bisa tergantikan. Walaupun diganti orang lain ya, tapi orang lain belum tentu bisa menggantikan orang itu. Iya, karena pengalaman dengan tokonya akan beda. Akan beda sih Pak. Touchment terhadap sound by sound setiap toko itu berbeda. Benar. Iya kan? Saya pernah punya pengalaman dan ketika saya RSM saya di tahun 2005 sampai 2007. Sunat sampai? Belum. Aku RSM itu. belum nembe mentas. Ya kan? Ketika saya move ke another company dan saya digantikan oleh orang lain di company itu, ya kan?
customer nggak ada yang mau nerima dia. Saya cuma bisa nerima kalau Toyo yang perintah, Mas. Sampai siapa? Saya menggantikan, Pak. Oh iya, saya belum, sementara saya stop dulu ya. Kecuali kalau Toyo yang ngomong. Bayangkan. Ya, karena saking trustnya biasanya. Itu kan nge-build trust itu. Iya. Butuh waktu lama. Dan itu hanya bisa dilakukan di GT, Pak. Iya kan. Di MT enggak. MT sekarang tinggal bicara listingnya berapa, budgetnya berapa, masuk, go. Siapapun yang datang, penting waktunya cocok. Betul begitu ya. Bisa saja salah ya, tapi menurut pemahaman saya seperti itu. Menurut keyakinan saya. Di MT lebih struktural. Cuman ya relationship tetap, cuman nggak sedalam mungkin di GT gitu. Iya karena aku juga ngalamin waktu di salah satu perusahaan farmasi gitu. Aku visit ke daerah, ke kota gitu kan ya. Ditanya dari mana gitu, dari prinsipal ini X gitu kan ya. Udah terus Pak itu di mana gitu. Dia nyebut salah satu nama salesman. Iya, selalu tuh. Iya. Dan aku visit kayaknya hari itu mungkin 10-15 toko apotek gitu kan ya. Dan mungkin 90%-nya nanya soal itu, soal yang beliau itu satu orang itu gitu. Yang memang akhirnya ya kalau dibilang ngunci mungkin iya, tapi untungnya karena feedbacknya positif jadi nggak ngunci gitu. Cuman dia pasti ceritanya yang paling gampang kan gini. Kalau kita dulu pernah bikin program nih ke toko. Itu Pak itu yang ngasih motor. Ingat tuh Pak. Aku masih ada lagi cerita-cerita gitu. Jadi itu kan buat kita juga sebuah ini ya, sebuah komplimen ya. Sebuah komplimen gitu kan. Bener sih. Tapi ini Pak, nggak capek tak Pak? Kerja terus. 30 tahun. Berapa tahun tuh Pak? 30. 30-an. 95 ya. 31. Apalagi nih Pak, ini kan udah wis paling pojok iki kalau di sales gitu. Meh ngopo meneh iki istilahnya menungso. Orang sukses itu kan sebenarnya cuma 2 kuncinya ya. Punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Dalam kan. Sambil mancing tadi ya. Apa? Ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan. Iya. Makani mano, makani jago gitu. Iya. Tujuannya udah habis ini udahlah gitu ya Pak ya. Ya kalau dari sisi objektif hidup sebagai seorang salesman, saya pikir buat saya sudah alhamdulillah ya. Allah sudah memberikan yang terbaik ya. Alhamdulillah anak saya 3 udah master dari luar negeri semua, dibayari dari seorang salesman, ya kan? Yang berawal dari seorang sales motoris, itu kan? 3-tiganya master itu jauh melebihi dari orang tuanya dan tanpa beasiswa itu sebuah larang syukur yang luar biasa, itu kan? Sehingga ya mau ngejar apa lagi sebenarnya, itu kan? Ya yang harus dikejar sekarang sebenarnya dekat masjid gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan udah waktunya pensiun nih, usia 55 or 60, tiba-tiba Pak bantuin perusahaanku gitu masih mau gak sih Pak? Bantuin dari sisi bagaimana memberikan advice oke. Tapi kalau terjun operasional gitu? Advice itu dalam artian betul advice, tetapi bagaimana memastikan dari advice itu terimplementasi sampai bawah masih quite oke. Masih quite oke ya. Masih quite oke. Karena seorang sales itu sebenarnya kayak militer sekali lagi, dia nggak ada pensiunnya. Sampai pensiun ya dia tetap salesman, dia tetap tentara. Iya. Tetap militer. Cuman nggak aktif aja. Cuma nggak aktif struktural aja. Gitu. Secara fungsinya aktif tetap aja. ini. Mentality masih oke. Kadang-kadang fisik masih boyok atau itu udah nggak bisa itu. Naluriah lah itu. Iya, itu manusiawi itu. Bisa. Ya, tapi the real seorang salesman ya sampai kapanpun ya salesman. Sampai akhir hayat ya tetap salesman. Tapi tipikal jenengan nih Pak nyiapin suksesor nggak atau ya kan ada di perusahaan nih sekarang udah maksudnya suksesor-suksesornya ini kan biasanya udah disiapin nih udah disiapin nggak sih Pak? Oh pasti ya. Pasti seorang pemimpin itu kan dia harus bisa membuat timnya menjadi pemimpin juga. Iya. Jadi once kita digantikan itu pasti ada yang langsung bisa menggantikan. Jadi ada second man. Udah disiapin ya Pak. Setiap wilayah kita punya second man yang bisa menggantikan sehingga ketika seorang leader itu naik grid dan segala macam dia secara otomatis bisa ketarik. Itu udah kita siapin semua. Berarti lebih prefer internal promotion daripada internal promotion sebenarnya. Karena eksternal tuh akan bicara lagi dia butuh waktu lagi untuk
adaptasi dan segala macam. Dan dari eksternal itu dia punya mindset yang berbeda. Iya. Mungkin butuh apa namanya dari luar itu apa sih yang bisa dibawa ya, new knowledge lah. New knowledge betul. Gitu Mas Temi. Oke. 3 hal. Sekarang gue mau pakai 3 terus 3. Lek wongin jawab siji kan nggak apa-apa juga. Nggak bisa, harus 3. 3 hal Pak Toyo yang harus dimiliki teman-teman salesman atau sales GT. Kan udah tadi di awal. Udah. Belum. 1 apa? Ngomongin waktu, investasi, konsistensi, yang gitu-gitu tadi. Ya, integrity. Wes. Berarti itu udah terjawab. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Aduh. Udah terakhir ya? Udah berapa lama? Enggak pertanyaan terakhir Pak. Podcastnya bisa terus. Enggak ya, bukan pertanyaan terakhir. Ini kan pasti kepapar lah soal urusan Koperasi Merah Putih. Balik mana Lo enggak nanya, ini kan beliau kan berangkat dari 95 GT banget, kemudian juga lihat dia berita-berita yang terpapar. Gimana jenengan ngelihatnya antara apa namanya situasi yang terjadi dengan landscape GT yang sekarang, dan kira-kira kalau menurut keyakinan Pak Toyo apa sih yang bakalan terjadi dengan GT lah, dengan adanya KDMP tadi. Apalagi sekarang kan kemarin kan perdebatan tuh, oh ini tuh koperasi retail tuh hanya sebagian kecil, tapi kan udah diresmiin kan ya di tanggal kemarin ada 1061 dan ternyata basisnya retail kan. Bukan soal yang Pak Abi bilang inbound outbound itu kan. Basisnya retail gitu, dan ternyata retailnya ya dengan segala apa namanya kelucuannya, dengan segala keseruan dan kelucuannya. Kalau jenengan ngelihatnya dalam landscape GT ini kan nambahin outlet yang enggak sedikit nih. 80.000. Tadi ngomongin universe dan segala macam. Bakalan gimana nih keseruannya? Kalau dari sisi fundamentalnya ya positif. Dari sisi fundamental ya sebenarnya. Dalam artian itu kan sebenarnya market city ya. Kalau kita bicara dari sisi horizontal, basis itu fundamentalnya. Karena sebenarnya sebisa mungkin kita harus belanja pada warung sebelah. Ya kan, bukan berarti kita nggak boleh belanja ke yang biru dan merah ya. Boleh-boleh aja, namanya juga bisnis gitu kan. Tapi kalau kita belanja ke warung sebelah, ekonomi sebenarnya kan bertumbuh. Teman-teman di tetangga kita. Betul. Gitu kan. Sehingga tetapi menjalankan mengimplementasikan strategi dari pemerintah itu nggak semudah memberikan direction dan jalan. Kita bicara supply chain-nya seperti apa. Kita belajar supply chain itu berapa lama sampai kita melakukan seperti sekarang. Nggak bisa sekonyong-konyong suddenly ujuk-ujuk gitu kan. Mak betunduk gitu. Nggak segampang. Walaupun sekali lagi ya, basis strateginya absolutely agree gitu kan. Tinggal kita belajar dari sisi how to implement ini dengan benar dan baik. Itu how to execute. Nah, dari 33.000 manajer ya yang akan dia sudah menguasai belum supply chain-nya? Dia sudah menguasai belum bagaimana membuat display barang? Ya kan? Planogramnya. Gitu kan? Bagaimana dengan level ya kan? Sejajar dengan mata kepala dan mata kaki. Ya kan? Ada produk yang harus di display di mata kaki kan? Ada juga di display di mata kepala. Dari sisi itu dulu gitu kan. Tapi kalau dari sisi bisnis ini opportunity. Dari sisi prinsipal ini opportunity. Berarti ada additional 80.000 toko loh. Bayangkan gitu kan. Walaupun terlepas nanti barang ini terdisplay terimplementasi dengan benar apa enggak itu nanti belakang. Tapi 80.000 toko ini kita ini opportunity, big opportunity yang harus kita ambil, dan kita yuk duduk bareng yuk, apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama sih? Itu kan. Produk saya bisa masuk nggak ini? Apakah produk yang expirednya setahun, 2 tahun saja, atau termasuk produk yang expirednya 5 hari? Ya kan? Lebih banyak bicara snack atau bicara macam-macam. RTD atau bicara yang frozen dan segala macam. Kita harus identifikasi masing-masing. Tergantung wilayahnya di mana. Gitu. Tapi secara overall ini big opportunity Pak Dewi. Buat teman-teman GT ya. Buat teman-teman GT. Buat kita semua sang opportunity. Aku nanya tapi boleh nggak dijawab kok. Sampean mancing sih. Aku males ya. Pak, yakin sampean? Gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Marine tutup kameranya. Oke. Ya Allah. Apa? Enggak, aku udah. Siap ya.
Aman. Saya jawab yakin, hidup harus yakin. No, yakin berarti. Oh, yakin. Saya juga yakin Pak. Siap. Koma. Pak Toyo, matur suwun waktunya. Siap. Diganggu weekend-weekend. Oke. Iya. Sama keluarga. Toh sekarang lagi pacaran lagi kan ya? Oh iya. Pacaran lagi. Jadi ya balik nom nih ya. jarang-jarang juga kan ke daerah sini kan? Jarang-jarang juga. Oh, tadi saya lihat tuh, ternyata banyak ruko. Wah, gimana kalau kita beli ruko? Ya. Indeks ekonomi. Indeks ekonomi tuku ruko. Salesman tuh selalu begitu. Setiap masuk wilayah ini omset nih. Omset nih. Bisa mencium omset. Mencium omset. Siap. Thank you Pak Toyo. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Thank you.